Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru. Saya kali ini akan memberikan trik lulus UKPPG 2024. Skema lulus UKPPG, yaitu lulus UKPPG itu dibagi dua, ada UKIN, ada UTBK. Untuk UKIN yaitu dibagi dua menjadi perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini membuat sebuah video pembelajaran yang nanti Ibu dan Bapak akan membuatnya. Kemudian yang untuk UTBK ini dibagi dua menjadi objektif dan subjektif. Yang untuk objektif di sini 120 menit, terdiri dari 15 soal situasional judgment test atau SJT. Dan yang subjektifnya yaitu yang durasinya 30 menit, menulis 4 isian studi kasus reflektif. Ya, di sini Ibu dan Bapak sebelum memberikan jawaban, seharusnya Ibu dan Bapak guru berlatih mengetik secara intensif ya. Di sini melatih karena apa? Di situ ada isiannya itu sebanyak 500 kata. Sehingga untuk 500 kata ini mesti intensif Ibu dan Bapak guru berlatih. Karena apa? Untuk memudahkan nanti ketika memberikan isian. Kemudian di sini 4 tip ini terdiri dari 1, pahami materi dengan baik. Ada 3 modul ya. Di sini Ibu dan Bapak guru harus memahami materi dengan baik. Materinya apa? Dari mana? Ibu dan Bapak guru harus mencarinya di LMS atau di channel-channel YouTube, banyak sekali ya mengenai soal-soal dan pembahasan UKPPG. Kemudian di sini juga ada studi kasus untuk kumpulan studi kasus UKPPG, dan juga materi pokok kompetensi ya. Kemudian di sini juga cara menjawab UKPPG. Banyak sekali di YouTube disediakan. Kemudian bagaimana caranya mempelajari 3 modul ini? Modul apa saja? Yang satu yaitu modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Kemudian pembelajaran sosial emosional, dan tentunya di sini ada modul yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ketiga modul ini Ibu dan Bapak guru harus mempelajari terlebih dahulu ya, dengan cara melihat di LMS atau di channel-channel YouTube ya. Di sini ada banyak contohnya. Kemudian bisa mempelajari untuk memahami apa yang perlu diselesaikan nanti ketika Bapak dan Ibu guru mengunggah jawabannya ke soal yang sudah ditentukan. Kemudian Ibu dan Bapak selain dari memahami materi di dalam 3 modul tersebut, Ibu dan Bapak guru juga di situ harus latihan soal-soal yang ada di modul atau di channel YouTube ya. Di situ ada bisa melihat pembahasannya, kemudian mengerjakan soal-soal tersebut ya. Karena di situ sekarang sangat dipermudah untuk lulus UKPPG ini.
Di sini pun Bapak dan Ibu guru di YouTube channel ada juga beberapa yang sudah sudah sering kali dijadikan pembelajaran yang lebih kompetensi di dalam pokok materi tersebut ya, teknisnya, kemudian apa segala macamnya, kemudian ke topiknya ya. Nanti soal-soal itu membahasnya lebih kepada topik yang akan diujikan nanti. Jadi Ibu dan Bapak tidak sia-sia untuk mempelajari di channel YouTube ya. Sangat banyak modul-modul yang bisa dipelajari. Kemudian Bapak dan Ibu setelah mempelajari modul dan memahami pembahasannya dengan baik, kemudian latihan soal-soal juga di modul tersebut sudah dipelajari dengan baik, pembahasannya seperti apa, dan nanti pun akan mengisinya seperti apa. Kemudian Ibu dan Bapak di sini ada tryout ya, mengikuti tryout. Jadi Ibu dan Bapak harus mengikuti tryout. Nah, ya, di sini Ibu dan Bapak harus mengikuti tryout. Selain dari latihan-latihan soal, ikuti juga tryout yang ada. Ibu dan Bapak mengikuti tryout di PMM. Di situ ada juga caranya menjawab, kemudian caranya sangat banyak ya, cara-cara soal, cara jawab soal UKG, menjawab soal UPK. Kemudian di sini bagaimana caranya mengikuti tryout. Ibu dan Bapak di sini bisa menghitung di channel-channel. Kemudian siapkan studi kasus yang reflektif. Studi kasus yang reflektif, Ibu dan Bapak mengikuti tryout ya. Saat mempelajari soal, pahami pembahasannya terlebih dahulu, sehingga ketika menghadapi soal ketika ujian, kita harus pandai memilih sumber atau channel yang menyediakan latihan soal baik SJT maupun PCK. Saat mempelajari soal, pahami pembahasannya, sehingga ketika menghadapi soal ujian, Ibu dan Bapak sudah mengerti apa yang harus diisikan gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu siapkan studi kasus. Peserta PPG mengisi 4 isian. Pada studi kasus reflektif, peserta PPG harus mengisi apa kasusnya, kemudian apa masalahnya, solusi apa yang diambil, dan bagaimana hasilnya. Waktu pengerjaan studi kasus adalah 30 menit. Jawaban studi kasus diketik terlebih dahulu ya, diketik langsung soalnya nanti jadi di dalam aplikasi. Untuk itu sebelum Ibu dan Bapak guru mengikuti uji kompetensi ini, maka Ibu dan Bapak guru harus sering berlatih mengetik. Karena paling ini di sini sangat banyak, ada 500 kata ya. Sehingga dengan durasi yang hanya sedikit ya, 30 menit,
jawaban studi kasus tersebut bisa langsung pada aplikasi dengan jumlah kata 500 kata. Sehingga peserta PPG harus berlatih mengetik terlebih dahulu, ya, agar ketika melakukan ketika mengisi, ibu dan bapak sudah sangat mahir. Lakukan latihan mengetik secara intensif, paling tidak selama 30 menit harus bisa mengetik sebanyak 500 kata atau lebih. Sehingga saat ujian Bapak dan Ibu peserta PPG tidak gugup karena waktu 30 menit itu terasa singkat, apalagi jawabannya kasus adalah penalaran. Selain keempat tip di atas, peserta PPG jangan lupa untuk berdoa semoga diberi kelancaran dan mendapatkan nilai yang baik dan lulus. Terima kasih, never too late to learn. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.